Kadis Dispora Kabupaten Sorong Barat, kemudian yang kami hormati Kadis Damkar dan Penyelamatan, yang kami hormati Pak Kabak Hukum, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Tio dan PJ Kepala Tio, yang kami hormati rekan-rekan PLKB yang sempat hadir pada siang hari ini, kemudian menghormati Pak Sekcam dan jajaran kecamatan, yang kami hormati para juru tulis Kaur Perencanaan dan Keuangan dari 7 tiuh, yaitu perlu kami sampaikan Pak Kadis yang hadir hari ini dari 7 tiuh, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berhadir. Puji syukur kepada Allah SWT kita pada siang hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di Balai Tiuh Marga Kencana dalam keadaan sehat dalam rangka pertemuan membahas tentang fasilitasi penyusunan RKP, termasuk juga nanti masuk ke materi lain tentang perubahan UPT tahun 2024. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan sapaannya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih jajaran daerah yang langsung Pak Kadis kehadirannya di Pulau Kaumudi dalam rangka penyusunan fasilitasi penyusunan RKP. Termasuk Pak Kabak Hukum, terima kasih atas bantuannya selama ini, baik format dan yang lain, dan hari ini beliau hadir langsung memberikan arahan kepada kita semua dalam rangka percepatan penyusunan RKP tahun 2020 dan semua perencanaan yang akan kita lakukan di tahun 2020. Pada kesempatan ini kami mengharapkan kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Tiuh, perangkat tiuh, kemudian kasih yang membidangi atau kaur yang membidangi perencanaan, supaya kita pertemuan kita hari ini tentunya akan membuat kita dalam sebuah frame yang sama dalam penyusunan RKP di tahun yang datang. Kami berharap dengan agenda ini bahwa Kepala Tiuh beserta jajaran dalam satu frame yang sama dalam penyusunan sebuah anggaran, supaya nanti pada saatnya nanti dibahas oleh BPT, tentu ini merupakan hasil kerja bersama, bukan hasil kerja dari Pak Kepala sendiri atau Kaur Perencanaan sendiri atau juru tulis itu sendiri. Jadi ini momen ini kita gunakan untuk bagaimana kita menyamakan persepsi dalam penyusunan RKP yang lebih baik pada tahun yang akan datang. Tidak hanya sekedar memenuhi keinginannya Pak Palo, tapi adalah lebih ke bagaimana kita mengakomodir semua kepentingan yang ada di sini. Hari ini itu ada dua, tapi mohon izin satu, PJ Kepala Tiuh masih dalam perjalanan karena dia masih rapat, jadi masih berkenakan. Ada dua PJ yang baru, jadi nanti mohon arahan Pak Kabak. Kalau yang satu memang sebenarnya nggak usah diragukan lagi, dia mentor. Ini sengaja supaya ini saya sampaikan. Kalau tahun 2025 ini tidak ada perubahan signifikan terhadap kinerja perangkat, ya ini makanya udah saya masukin mentornya Pak Sari dari PJ. Saya minta beliau turun gunung dari menjaga wilayah perbatasan. Jadi, tapi tidak hanya sekedar itu Pak Sari. Hari ini saya berharap Pak Sari bisa menularkan ilmu-ilmunya ke operator tiuh di TBU, karena keseharian nanti akan banyak bertemu dengan para perangkat sebagai kapasitasnya sebagai PJ Kepala Tiuh di Kabupaten Nusa. Jadi saya minta ke depan tiuh-tiuh ini semakin kompak, kerjasamanya saya minta lebih intensif. Saya yakin kawan-kawan ini memang pintar semua, cuman koordinasinya yang lemah. Karena ngerasa pintar bisa, akhirnya nggak pernah nanya lagi sama kawan. Nggak tahunya dia ketinggalan, karena saking pintarnya dia jadi ketinggalan sama tim. Jadi saya inginkan ke depan kawan-kawan perangkat tiuh itu menjalin komunikasi
baru tiuh Gading Kencana, malah tiuh baru. Padahal kalau saya lihat 4 tiuh itu kompak Pak Kadis, bareng terus jadwal, cuman mungkin Gading Kencana lebih cepat sehingga dia lebih tepat waktu. Nah, ini saya berharap ini mengacu kepada kawan-kawan tiuh yang lain, baik yang baru definitif maupun 9 tiuh yang lebih dulu. Saya minta koordinasi antar juru tulis itu semakin intensif. Jadi kerja-kerja itu sebetulnya bisa lebih ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama. Dan tentu yang bisa menjadi contoh saya sampaikan, misalnya Kecamatan Lembuk Kipang bisa jadi contoh. Dari 9 tiuh dia 8 tiuh mendapat insentif fiskal. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Saya berharap tahun depan kita TBU walaupun nggak 100% ya minimal 70% kita dapat insentif fiskal, kemudian dapat anggaran tunjangan kinerja yang di awal tahun sudah keluar. Nah ini kan saya berharap kawan-kawan bisa melihat ini dalam kerangka perbaikan kita di tahun yang akan datang. Jangan sampai peluang itu terlewatkan oleh tiuh-tiuh. Kawan-kawan sudah capek nyusun, tapi memang tanya yang belum. Ini kalau ngelihat di grup peraturan tiuh tuh Pak Kabak nih ngoceh terus. Sebenarnya ngocehnya yang dapat insentif juga bukan Pak Kabak ya, Pak Kabak ya, bukan kan? Dikasih draft. Jangankan mau ngerjain, komen aja susah Pak Kabak ya. Iya, nah gitu. Apa nggak sempat download langsung bersihkan chat, langsung thread. Kayaknya kejadiannya seperti itu. Nah ini kan nggak ada Pak Kadis, Pak Kabid itu ngejar-ngejar kita tentang deadline tanggal RKP dan lain-lain. Toh semuanya kembali ke tiuh, yang dapat anggaran kinerja tiuh, yang dapat insentif fiskal tiuh, yang belanjain tiuh. Jadi kegunaannya buat kawan-kawan tiuh. Kalau ini tiuh dapat insentif kan sebuah kebanggaan juga. Masyarakat juga, wih hebat perangkat tiuh saya itu bisa dapat insentif fiskal. Ya kalau nanya Gading kok dapat, harga Kencana jadi enggak, induknya enggak dapat, kan jadi pertanyaan, apalagi tiuh mandiri ini. Nah, kan Pak Supri tiuh mandiri Pak Kadis. Ini 2 kepala tiuh mandiri deketan 2 ini. Nah ini kan menjadi pemicu bagi yang lain, termasuk sesama tiuh yang baru definitif. Ini selip-selip besok ini yang dapat insentif fiskal ini kayaknya kata Tim Selamat yang masuk besok ini kayaknya. Nah, jadi kalau mau itu ya ikut jejak beliau ini, cepat tempel terus beliau ini. Karta Raya, kemudian Kaung Ratu Agung. Kalau Gading Kencana ya udah tinggal jalan aja. Nah kalau mau dapat insentif fiskal ya ikut Pak Sari, karena saya target Karta Tim Selamat harus dapat insentif fiskal dengan turunnya Kabid 1 di Karta Tim Selamat, itu target ya, mesti kita harus gitu target. Nah, yang lain saya berharap tiuh-tiuh juga sama. Hari ini mohon nanti didengarkan dengan seksama apa arahan dari Pak Kadis ini di depan, termasuk Pak Kabak Hukum, dalam rangka kita penyusunan RKP termasuk penyelarasan program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Mungkin itu Pak Kadis yang bisa kami sampaikan dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik, tentu bermanfaat bagi kemajuan tiuh kita masing-masing. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf Pak Kadis. Ini yang bisa kami siapkan di tiuh. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Tabik pun yang saya hormati tim fasilitasi penyusunan peraturan di TIO, hadir bersama saya hari ini Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Bapak Apriansah
SSTP MSI yang saya hormati rekan saya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pak Iskandar SEMM, yang saya hormati partner kerja saya Pak Budi Sugianto, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebetulnya tim ini masih ada 2 yang karena ada kesibukan tidak bisa hadir atau kemungkinan nanti akan menyusul. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pak Haderiansah Priala Hatang, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang hari ini masih disibukkan dengan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Yang saya hormati Pak Camat Tulang Bawang Ude, Pak Iwan Setiawan SHMH, beserta jajaran aparatur kecamatan yang juga merupakan tim evaluasi, fasilitasi peraturan di TIO. Yang saya hormati rekan-rekan dari PLKB. Yang saya banggakan Kepala TIO Marga Kencana, Kepala TIO Kartara Harja, Kepala TIO Kagungan Ratu, penjabat Kepala TIO Karta Tanjung Selamat, penjabat Kepala TIO Gading Kencana, penjabat Kepala TIO Karta Raya, beserta seluruh jajaran aparatur pemerintah TIO yang tergabung dalam tim penyusunan peraturan di TIO dalam wilayah 6 TIO yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga masih dapat hadir dan bersilaturahim di Balai TIO Marga Kencana ini dalam keadaan sehat. Sholawat teriring salam, mari selalu kita sanjung agungkan keharibaan Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini akan mendapatkan syafaat beliau di Yaumil Akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil rapat kami dengan camat dan Ketua Abdesi se-Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa disepakati diadakan kegiatan pada siang hari ini, yakni dalam rangka fasilitasi percepatan. Jadi kalau sampai dengan hadirnya kami siang hari ini tidak terjadi percepatan, berarti kegiatan kita siang hari ini menjadi tidak bermanfaat. Percepatan. Jadi kalau selama ini kecepatan Bapak dan Ibu masih 40 km per jam, kami minta setelah siang hari ini bisa naik tekanan gasnya menjadi 100 km per jam. Itu namanya percepatan. Kenapa kita memerlukan percepatan? Selamat datang Pak Penjabat Kepala TIO Kagungan Ratu Agung. Kenapa kita memerlukan percepatan? Karena kerja-kerja kita ini dibatasi oleh waktu yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa masa jabatan kepala desa
di kita Kepala Tiuh itu dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Untuk itu ada konsekuensi yang harus kita terima selain diperpanjangnya masa jabatan Kepala Tiuh dari 6 tahun menjadi 8 tahun, juga ada kewajiban kita untuk melakukan perubahan rencana pembangunan jangka menengah Tiuh yang tadinya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Khusus untuk 3 Tiuh yang belum ada Kepala Tiuh definitif, ini dilakukan perubahan RPT, rencana pembangunan Tiuh. Kalau kemarin kita susun sampai dengan 2026 ya Pak Budi ya, 25, maka ini tambah. Kenapa waktu itu kita 2025? Karena kita menghitung sesuai jadwal, seharusnya bulan Oktober itu sudah dilakukan pemilihan Kepala Tiuh untuk gelombang pertama. Tapi karena ada perpanjangan, kita tidak lakukan itu. Nah, kapan batasannya ini Pak? Berdasarkan peraturan perundang-undangan, paling lama 3 bulan Pak. Paling lama 3 bulan setelah ya Kepala Tiuh, kepala desa itu dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya, harus sudah melakukan penyusunan terhadap perubahan RPJMT. Nah, sekarang dikukuhkan waktu itu tanggal 20 Juni di lapangan Tiuh Pulung Bencana. Kapan berarti harus sudah melakukan? Tanggal 20 September. Hari ini tanggal 11 Pak. Berarti kita punya waktu 9 hari lagi. Nah, ini yang saya maksud kita dibatasi oleh waktu. Yang kedua, penyusunan rencana kerja pemerintah Tiuh. Jelas juga diatur bahwa rencana kerja pemerintah Tiuh harus sudah ditetapkan dan diundangkan paling lambat akhir bulan September. Akhir bulan September itu tanggal 30. Hari ini tanggal 11, berarti kita punya waktu ini 19 hari lagi. Nah, inilah kenapa tadi di awal saya menyatakan perlu percepatan. Bagaimana Bapak dan Ibu Kepala Tiuh supaya ini bisa cepat? Pertama, sudahkah Bapak dan Ibu Kepala Tiuh ini membentuk tim penyusunan? Karena kalau timnya saja belum dibentuk, bagaimana ini pekerjaan bisa berjalan? Nah, tim penyusunan ini adalah untuk menyusun dokumennya terlebih dahulu. Nah, nanti lebih banyak disampaikan oleh Pak Budi. Nah, kenapa saya sampaikan ini di beberapa tempat yang sudah kita lakukan? Bahwa sesungguhnya tugasnya kawan-kawan Kepala Tiuh ini adalah 2 Pak. 2. Pertama, tugasnya merintah. Yang kedua, tugasnya marah Pak. Ya. Jadi merintah dalam pemerintahan itu artinya membagi tugas Pak. Bukan merintah sana sini, bukan. Artinya membagi tugas Pak. Pekerjaan ini harus dibagi Pak. Seluruh jajaran aparatur pemerintah Tiuh itu punya tugas pokok dan fungsi untuk menyusun baik RPJM, baik RKP, baik APBT, baik laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan APBT.
Semua punya tugas. Kaur punya tugas, Kasih punya tugas, kepala kewilayahan punya tugas yang dikomando oleh juru tulis. Jadi semua harus bekerja. Mari kita tinggalkan cara-cara lama yang bekerja hanya satu orang. Kalau kepala tiuh belum memberikan perintah ini, berarti kesalahannya ada pada kepala tiuh, Pak. Karena belum dibagi tugas ini. Siapa mengerjakan apa? Karena kalau bekerja satu orang, hasilnya akan sedikit, Pak. Karena punya keterbatasan. Begitu bekerja banyak orang, ini pekerjaan bisa dibagi. Nanti ada 16 lampiran ya Pak Budi Sugianto. Ada 16 lampiran dalam RPJMT. Nah kalau 16 lampiran ini dibagi dengan 16 orang, berarti saya yakin 2 hari sudah selesai Pak kegiatan ini. Karena data yang diperlukan dalam menyusun RPJMT ini tidak ada data yang tidak ada di pemerintah TIU. Ada semua Pak. Kalau selama ini penyusunan administrasi datanya bagus, kalau enggak, ya mungkin akan mengalami kesulitan. Nah untuk itu, pertama bagi tugas Pak. Jadi mari kepala tiuh itu sudah mulai membiasakan membagi tugas Pak, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan dibebankan kepada satu aparatur saja, jangan Pak. Tidak ada alasan bagi kawan-kawan aparatur ya, karena kita sudah memilih jalan ini, tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa. Tidak ada Pak, alasan. Bagaimana cara rekan-rekan itu menyelesaikan tugas itu, monggo silahkan Pak. Mau misalnya yang punya istri diminta bantu kepada istri yang membantu mengerjakan, silakan. Yang punya suami diminta bantu kepada suaminya untuk mengerjakan, silakan. Tapi pekerjaan yang diberikan harus selesai. Karena itu cara. Tapi kalau kepala tiuh belum membagi tugas ini, berarti kesalahan masih ada pada kepala tiuh. Nah, untuk itu bagi Pak, jangan sampai kesalahan itu ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Setelah dibagi Pak, nah ini dipantau Pak. Bukan bagi saja tapi tidak dipantau. Progresnya sudah sampai mana Pak? Ditanya, diberikan limit waktu Pak. Tidak boleh ini dibagi tugas saja tapi tidak ada limit waktu. Kapan ini pekerjaan harus selesai? Tidak ada Pak. Kalau kami di kabupaten itu namanya time schedule Pak. Dibuat time schedule-nya. Si A mengerjakan ini harus selesai berapa hari. Si B mengerjakan ini harus selesai berapa hari. Harus selesai. Sehingga ada tenggat waktu yang harus kita penuhi secara bersama-sama. Dan ini tidak tiap hari Bapak dan Ibu aparatur. Masa nyusun RPJMT itu setiap hari? Kan tidak. Paling 1 minggu. Nah 1 minggu ini ya kerja full dulu. Kan biasanya juga di luar 1 minggu nggak ada kerjaan. Nah, jadi pada saat kita ada pekerjaan, nah disitulah full bekerja. Masing-masing punya tanggung jawab. Tapi setelah Bapak dan Ibu kepala tiuh bagi tugas ini ya, masing-masing punya target. Ini tidak berjalan, maka hal kedua yang harus Bapak dan Ibu kepala tiuh lakukan, apa itu? Marah Pak. Marah dalam pemerintahan itu
bukan berarti harus ngamuk-ngamuk, bukan berarti harus mukul orang, Pak. Marah dalam pemerintahan itu adalah marah secara administratif. Berikan surat teguran. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dibarengi dengan surat pernyataan, Pak. Buat, Pak, surat pernyataan. Sodorkan. Surat pernyataan pengunduran diri dari aparatur TIO. Buat. Nah, kalau nggak mampu, tolong Bapak teken surat ini. Ini bentuk marahnya kepala TIO. Tapi jangan marah dulu, tapi belum memberikan tugas, belum membagi tugas, belum membuat rancangan target, tapi tiba-tiba sudah marah. Jadi ini saya mohon, artinya langkah-langkah ini bisa diambil oleh kawan-kawan kepala TIO. Tidak ada kepentingan apa-apa, tetapi kepentingannya dalam rangka percepatan. Ya, dan juga kawan-kawan aparatur harus mengerti, ada waktunya kita harus kerja cepat, ada waktunya kita juga tidak punya kerjaan. Nah, pada waktu kita dituntut kerja cepat harus cepat, Pak. Nah, itu hal selanjutnya. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya kenapa ada Pak Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hadir di sini. Bahwa dalam penyusunan perencanaan di TIO itu ada keterkaitan, ya, antara program TIO, program kabupaten, program provinsi, dan program nasional. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan surat secara tertulis kepada seluruh pemerintah TIO dan melalui camat bahwa TIO diminta untuk membentuk relawan pemadam kebakaran. Pembentukan relawan pemadam kebakaran ini merupakan program nasional berdasarkan Kepmendagri. Jadi bukan atas keinginannya Pak Iskandar. Nah, ini kami berharap untuk dapat ditindaklanjuti, Pak. Dibentuk, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana, jam berapa akan terjadi musibah. Selama ini kita selalu berpikir bahwa semua dapat dikerjakan, ditangani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Secara alat, secara personil, ya boleh, siap, Pak. Tapi bicara terkait dengan jarak dan waktu tempuh. Kalau terjadi kebakaran dengan jarak tempuh misalnya memerlukan waktu 30 menit, kalau tidak dilakukan pemadaman secara dini, mobil nyampe memang sudah habis, Pak. Memang sudah habis. Makanya setelah nanti dibentuk relawan, ini nanti dilakukan pelatihan bagaimana cara pemadaman api. Karena memadamkan api pun harus ada caranya, Pak. Bagaimana mengisolir titik api, bagaimana supaya ini tidak tersebar, tidak meluas. Nah, ini.
Ini kaitannya dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Yang kedua terkait dengan kewajiban seluruh kantor, baik pemerintah, swasta, maupun tempat-tempat usaha, ini untuk menyediakan alat pemadam api ringan. Nah, kita berharap ini dimulai Pak dari kantor pemerintah Tiup. Dan kami di kabupaten juga sudah akan memulai, walaupun di dinas PMT juga belum ada Pak. Nah, kemarin saya sempat jalan, saya tanya Pak, harganya tidak mahal. Ada yang 400, ada yang 600, ada yang 1.200.000, ada yang 1.400.000, ada yang 2.400.000. Nah, ini tergantung seleranya kita masing-masing. Tapi saya berharap di 2025 ini di seluruh kantor pemerintah Tiuh itu sudah ada alat pemadam api ringan. Kita tidak tahu di mana, kapan, tempat siapa ini akan terjadi musibah kebakaran. Paling tidak kita sudah menyiapkan. Itu ya. Yang kedua terkait dengan kepemudaan olahraga dan pariwisata. Kita hampir di seluruh Tiuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini memiliki lapangan olahraga. Baik lapangan sepak bola, lapangan volleyball, bulu tangkis, dan lapangan olahraga yang lainnya. Ciri bahwa pembinaan kepemudaan dan olahraga di masing-masing Tiuh itu berjalan, kita lihat saja dari tinggi rumput di lapangan bola. Nah, ini kalau ngelihat lapangannya Marga Kencana ini pasti sering kena injak. Berarti sering terpakai. Tapi kalau rumputnya misalnya sudah setinggi lutut, nah ini sudah dapat dipastikan bahwa pembinaan pemuda olahraga ini belum berjalan. Begitu juga dengan fasilitas misalnya lapangan volleyball. Kalau tiangnya saja masih menggunakan tiang bambu, nah ini juga masih, atau netnya sudah bolong-bolong, ditiup angin sudah hampir copot, berarti pembinaannya kurang. Nah, kenapa ini perlu? Karena selain untuk arahnya dalam rangka kekompakan, dalam rangka kesehatan, juga untuk menggali potensi yang ada di Tiuh masing-masing. Saya hampir 2 tahun atau 3 tahun ini minta sama Pak Supri ini, Kepala Tiuh Marga Kencana, untuk ngajukan proposal supaya dibangun gor mininya Marga Kencana ini. Itu belum Pak Camat. Nah ini maksudnya. Jadi maksud saya, ini kebetulan Pak Kadis Pemuda Olahraga ini ada, ya nggak ada salahnya kalau kita memang punya lapangan, tapi syaratnya punya sertifikat. Nah, punya sertifikat aset Tiuh. Nah, nanti koordinasi diajukan supaya sudah kita mohonkan saja belum tentu, apalagi tidak kita mau mohonkan. Nah, begitu juga potensi kepariwisataan. Bukan berarti pariwisata di sini sama seperti yang kita bayangkan di Jawa Barat. Tapi bagaimana kita dapat menciptakan ruang-ruang bagi warga, Pak.
Nah, ini alhamdulillah ini Kartara Harja sudah ada ruang terbukanya, Pak. Nah, ini jangan berpikir pariwisata itu harus seperti Jawa Barat, tidak, Pak. Kita menyiapkan ruang-ruang bagi warga di hari-hari libur, dan itu bisa digunakan untuk melepas penat, ya, untuk misalnya di situ bisa menjadi ruang pertemuan warga. Nah, ini yang perlu diciptakan oleh pemerintah Tio. Syukur kalau nanti tempat-tempat itu bisa nanti menjadi tempat misalnya warga untuk berdagang, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Kita berpikir pariwisata itu, Pak, jangan mau sekaligus, Pak. Gak bisa, Pak. Tidak akan pernah bisa kita berpikir pariwisata itu langsung seperti kita menggambarkan Lembang. Pasti itu mimpi, Pak. Nah, tapi bagaimana kita menciptakan ruang-ruang yang di situ bisa menjadi tempat melepas penat masyarakat. Jadi itu. Selanjutnya, di era hari ini kita sudah dituntut digitalisasi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Mohon kita sudah mulai berubah, Pak. Bagaimana data yang ada di pemerintah Tio itu yang selama ini berbentuk kertas-kertas bisa berubah dalam bentuk dokumen di digital. Kenapa? Karena era hari ini sudah menuntut itu, dan kita tidak perlu belajar jauh-jauh, Pak. Tio Pulung Kencana sudah dinobatkan sebagai desa digital tingkat nasional, Pak. Mengalahkan Provinsi Jawa Barat, mengalahkan DKI Jakarta. Nah, bagaimana kita bisa belajar? Tentu tidak harus langsung sama dengan Tio Pulung Kencana. Bagaimana kita belajar untuk mengisi perlahan, Pak? Kalau sarana prasarananya belum ada, siapkan dulu sarana prasarananya. Kalau internetnya saja masih putus-putus, wifi-nya masih ngambil yang 150.000 sebulan, ya agak ditingkatkan supaya agak kencang. Kalau belum punya TV, ya dibelikan dulu TV yang, jangan beli TV yang 12 in, Pak. Karena matanya nanti akan rusak. Belilah yang agak besar TV. Supaya apa? Supaya menjadi media kita untuk melihat website. Nah, website juga harus update. Dan ini ya tolong juga menjadi program, Pak. Programnya pemerintah Tio. Jangan kita ini setiap tahun hanya berpikir 3 hal. Anderlah, sumur bor, gorong-gorong. Anderlah, sumur bor, gorong-gorong. Boleh, Pak, ini, tapi yang lain juga harus kita pikirkan. Bagaimana Tio kita bisa dikenal secara nasional? Salah satunya adalah dengan aktifnya website Tio. Jadi dengan website Tio yang aktif, dan ini menjadi salah satu ya item penilaian untuk mendapatkan insentif dana desa. Tadi Pak Camat sudah ngomong. Kalau saya yakin, kalau Pak Azhari nanti tidak bisa dari berapa? 14 Tio ya? 13 Tio ini, paling tidak 10 yang dapat insentif dana desa 2025, saya pastikan Pak Azhari tahun depan kita akan tarik lagi.
Tapi ya dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Mana yang diharapkan percepatannya, ya? Karena lambu kibang itu dari 10 9 dapat, Pak. Nah, kita ya mohon maaf, cuman Tio Gading Kencana yang dapat, Pak. Nah, jadi makanya ke depan kalau saya meyakini Pak Camat TBU dengan Pak Kabit ini sudah ada di sini, itu tinggal 13-nya pasti dapat. Saya meyakini, Pak. Asalkan ini saling mendukung. Saya ingin kekompakan, Pak. Kita ingin kompak, Pak. Tio-tio ini kompak, ya. Nah, masalah dalam pelaksanaan tugas itu ada kendala biasa, Pak. Ada kendala-kendala yang harus kita hadapi, itu hal yang biasa. Tapi yang harus kita yakini bahwa Tio di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini ada 100, Pak. Kalau dia 100 berarti banyak tempat kita belajar. Saya mau tanya dulu dari 2, 4, 6 ya hari ini. Siapa 7? Tio mana yang sudah setengah jalan nyusun RPJMT? Ada, Pak. Dari Tio Kartararja. Nah, nanti Pak Budi ya, pada saatnya nanti kita minta tampilkan. Gak apa-apa, supaya nanti kalau misalnya ini kan bisa sama-sama nanti melihat dari Tio Kartararja. Nah, karena memang harus ada, Pak. Harus ada yang memulai. Nah, jadi kalau tidak memulai, maka tidak akan pernah selesai. Kuncinya, Pak, nyusun RPJMT itu sederhana, Pak. Karena kita memang sudah ada RPJMT yang lama. Kecuali Pak Kepala Tio ini akan merubah visi dan misi. Tahun yang sudah dijalani, sudah nggak usah dikotak-katik. Tinggal tambah tahun yang akan kita yang belum dijalani. Nah, ini masih bisa dilakukan perubahan. Sebetulnya sederhana, Pak. Pak Budi bisik-bisik sama saya, itu 2 hari kelar, Pak. 2 hari. Kalau datanya memang sudah siap. Nah, ini nanti juga tolong rekan-rekan PLKB bisa membantu pemerintah Tio. Ini terkait dengan penanganan stunting, terkait dengan rumah dataku, nah terkait dengan pelayanan KB dan lain sebagainya, sehingga program ini bisa satu antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah Tio. Semangat ya Bapak-bapak sekalian. Ini saya lihat muka-muka lemas di belakang ini aparatur ini. Nah, kalau terkait siltap, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah sama-sama ada 1 kabit kami yang juga mendapatkan siltap. Kalau lambat berarti. Dan kita dari tahun ke tahun berusaha untuk bagaimana memikirkan kawan-kawan aparatur Kepala Tio dan aparatur pemerintah Tio. Alhamdulillah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, insya Allah tahun depan 2025 itu alokasi dana desa itu akan transfer langsung, Pak. Ya, akan transfer langsung sama dengan dana desa. Nah, kalau ini transfer langsung berarti tidak ada kemungkinan keterlambatan terhadap pembayaran siltap.
Nah ini. Yang kedua, tentu dari tahun ke tahun kita berupaya untuk meningkatkan siltap Kepala Tiuh dan aparatur pemerintah Tiuh. Pak Asari ini sebelum dilantik sudah bisik-bisik ke saya, Pak, nanti tahun depan Kepala Tiuh 5 juta ya. Nah, itu sudah bisik-bisik ke saya, Pak. Nanti tahun depan Kepala Tiuh 5 juta ya, Pak. Saya kan paling tidak 12 bulan katanya dapat. Jadi yakin saja, Pak. Tapi tugas kita sekarang fokus terhadap penyusunan RPJMT dan RKP. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan pesan dari Pak Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat bahwa kita saat ini sudah memasuki tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati. Selaku ASN, selaku Kepala Tiuh dan aparatur pemerintah Tiuh, kita dituntut untuk netral. Netral bukan berarti tidak memilih. Kita tetap sebagai warga negara memiliki hak pilih masing-masing. Tapi tugas kita adalah bagaimana mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, agar dapat berjalan dengan tertib, aman, damai, dan tidak ada kendala. Bagi yang memiliki tugas baik sebagai PPS, KPPS, keamanan Linmas di TPS, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dukung pelaksanaan ini supaya dapat berjalan dengan sukses. Masalah ada perbedaan pandangan, masalah ada perbedaan pemikiran, ini merupakan hal yang biasa dan wajar. Jangankan kita antar warga, di keluarga saja kadang-kadang kita berbeda selera, Pak. Saya saja dengan istri saya kadang-kadang berbeda selera dalam hal warna baju. Karena istri saya misalnya menyukai warna biru, saya menyukai warna yang ke arah oranye misalnya, pink misalnya. Nah, ini sering terjadi. Tapi begitu kita sudah memutuskan bahwa kita ini memilih warna biru, sudah, Pak. Jadi menghilangkan perbedaan itu tadi. Jadi ini, Pak, kalau berbeda biasa, tapi pada saatnya kita ini adalah satu kesatuan. Nah, untuk itu mari kita kawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini agar dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, hindari, Pak, hal-hal yang dapat menimbulkan dampak yang justru tidak baik terhadap diri kita sendiri. Karena kita dibatasi oleh aturan. Sekarang era handphone, kita banyak ikut dalam setiap grup. Hindari, Pak, dilihat dulu, Pak. Kalau mau nge-share, mau nulis, tolong dicermati dulu. Karena apa? Karena jari-jarimu akan membuat masalah terhadap dirimu. Nah, gunanya tidak ada, Pak. Tidak ada gunanya. Menunjukkan dukungan tidak harus dengan kita posting, Pak.
kalau itu melanggar aturan. Cukup tunjukkan dengan sikap dan perbuatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Camat beserta jajaran, Pak Kepala Tiuh dan aparatur. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin, selalu diberikan kekuatan, petunjuk dan kemudahan untuk melaksanakan amanah yang sudah kita tanggung ini dengan baik, dan semoga Allah selalu memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua dan kita dijauhkan dari bala dan bencana. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Budi Sugianto. Kita jadwalnya sampai jam 9 malam Pak ya. Ya, jam 9 malam. Silakan Pak Budi. Ini Gaspol boleh. ribet bener. Rem-rem boleh. Ini Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kaget ya, ngantuk saya. Yang saya hormati Pak Kadis PMT, Pak Supyan Nur, Pak Kadis Pemuda Olahraga Pariwisata, Pak Apriansah, Pak Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pak Iskandar, Pak Camat Tulang Bawang Udik, Pak Kabid PMT, Pak Sari, Palo Tiuh 7, Palo Tiuh setulang Bawang Udik, para juru tulis perangkat Tiuh, tim penyusunan RPJM dan tim penyusunan RKP yang tidak asing lagi, wajahnya nggak berubah, inilah. Entah yang lain mana perangkat Tiuh itu, saya nggak ngerti. Hadir semua nggak? Ya, karena ke kantor itu cuma ingat, apalagi. Tuh, nih gemuk. Aduh, bosen. Tuh, pojok tuh. Ya, dari tahun ke tahun, nggak apa-apa ya. Semua proses, makanya apa yang dibilang Pak Kadis tadi, dibagi tugasnya Pak Palo. Kalau kami di kantor itu, saya termasuk orang yang cerewet. Kerjaannya numpuk, orangnya cuma 4. Bayang pun. Tiuh berapa perangkat? 8 ya. Kaur, kasih, suku, lebih kayaknya. Lebih, banyak gitu. Apa cuma nyelesain dokumen 1 aja bisa 5 bulan, kerjaannya apa? Kebanyakan bagi BLT cuma 15 orang. Nah ini yang kadang-kadang selama 2015 kami, Pak Asari, Pak Kadis, ini udah ngurus Tiuh, udah bosen. Semua draft dikasih, tinggal ngisi aja masih salah. Bingung kadang-kadang. Beda kalau dari awal tuh diketik sampai akhir 150 lembar, beda Pak. Ini dikasih cuma ngisi titik-titik, apa susahnya? Kurang ngopi apa kurang rokok? Hah? Kurang dua-duanya. Oh, enggak, kalau itu saya nggak nuduh ya. Itu udah urusan kepala masing-masing lah. Makanya saya punya slogan Tiuh ini ya, ngurus Tiuh wajib riang gembira, ketawa senyum.
walaupun hatinya hancur. Curhat ini. Oke, jadi hari ini kalau saya mau teliti kayaknya kena marah semua. Ya nggak ada isinya masalahnya. Tadi ada isi aja separuh. Semalam Ina itu WA saya udah jadi katanya. Bawa nggak dokumennya? Waduh, mantap. Udah selesai. Alhamdulillah. Apa buat Ina? Nah, itu penyemangat perempuan dilawan. Iya. Jadi bisa ditampilin apa nggak usah ya? Apa saya cuma omong-omong aja ini? Omong-omong aja. Ya sudah. Kalah dia nanti sama saya. Perlu Pak Kepala ketahui karena juga Pak Kepala jarang ke kantor. Ya, diakui ini. Jarang ke kantor, apalagi kalau ngelihat burung Garuda sering ya. Depannya aja. Dalemannya kayaknya saya nggak yakin kalau mau dibaca itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah pernah melihat dokumennya. Pernah melihat dokumen RPJM. Tebel Pak. Pernah melihat dokumen RKP. Tebel Pak. Tebel Pak. Mana lihat, ditunjukin lah. Nah, itu. Ini bukti nyata. Nah, itu RPJM. Nah, itu pun spasinya saya buat 1. Kalau 1,5, wah lebar lagi. RKP mana? Nah, itu Pak Palo. Nah, ya ampun. Tebel ya. Itu ngetik selembar bisa 5 menit, kalau dia 150 meter berapa menit. Itu pun kalau tahu yang diketik. Kadang-kadang ngomongnya enak, aduh apa? Ini yang susah Pak. Ngomongnya enak, dituangkan dalam ketikan itu gak mudah. Sekolahnya mahal ini, sarjana S1. Ada juga D3, ada S tongtong. Siapa nih gak tahu. Ya, langkah awal nyusun RPJM kita harus paham namanya visi dan misi. Visi itu tujuan, untuk mencapai tujuan harus ada misi. Nanti dijabarkan dalam apa? Sasaran, program pembangunan, dan juga terakhirnya apa? Lampiran ke-16. Mudah nyusun RPJM Pak, sudah ada bahannya, tinggal ngisi, print, jadi. Semudah itukah? Enggak, kata mereka yang nyusun. Perlu data. Data ini tidak boleh bohong. Bohong berarti penipu, penipu berarti bohong. Karena data inilah yang mau dibawa, yang mau disahkan, ya, dalam mencapai sustainable development goals. Goal 17 SDGs. Ada pendamping di sini? Ada yang tahu SDGs itu apa? Nah ini penyusun kalau nggak tahu, kok pada gini semua ya? Tak tanya, siapa yang tahu arti SDGs? Buruan, kok diem semua? Hah? Ya, silakan. Tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun berapa? 2030, Masya Allah. Dan
diinput di dalam sistem informasi desa, SID. Terus untuk memperoleh SDGs itu bagaimana caranya? Bagaimana yang tadi yang jawab? Untuk memperoleh SDGs ada kuesioner sebanyak 120-an per 50-an. 120-an yang ditanya per jiwa, per individu. Ditanya kamu makannya apa? Nasi. Betul, ada? Ada. Kamu hobinya apa? Mancing. Ada? Oh, enggak ada kalau hobi ya. Oke. Anaknya berapa? Iya. Istrinya berapa? Ada kan? Ada. Terus umurnya berapa? Terus kebutuhan kamu apa? Ya. Coba 5.000 kali pertanyaan 120. Dokumennya seberapa? Ada segini. Punya kertasnya? Wadah. Saya kira nggak punya kertas. Brandnya kuat. Canon apa Epson? Oh, fotokopi. Amin, alhamdulillah. Bayar juga kan fotokopi itu? Pakai duit siapa? Oh, dana desa. Ya, bagus. Setelah dikumpulkan, diinput di dalam SDGs. Nanti terlihat Pak kriteria itu. Tioh tanpa kemiskinan, tioh tanpa kelaparan, tioh yang berkeadilan, tioh infrastruktur yang inovatif, dan lain-lain. Ada 17. Pak Palo baru dengar ini apa sudah lama dengar SDGs Pak? Pak Supri sudah lama, tapi cuma tahu aja kan ya? Iya, yakin saya. Nah, dari SDGs itulah nanti datanya diolah setiap 6 bulan sekali. Mana yang meninggal dicoret, mana orang baru ditanya lagi, mana yang sudah dewasa ya. Itu kan ada umurnya kan ya. Anak-anak umurnya berapa? Yang ditanya. Siapa bisa jawab? Masa semua dikasih? Anak bayi juga ditanyain. Nggak bisa jawab. Di atas 5 tahun. Bayang pun. Nah, datanya Bu Ina itu yang dipakai tahun berapa? 1. Diupdate terus selama 6 bulan. Siap. Siapa yang belum melakukan kayak Bu Ina? Jujur. Kacang hijau. Ayo, ngaku. Margo? Hah? Jujur. Jujur ada. Kagungan Ratu? Agung? Agung. Kalau Ratu Agung belum ya? Ada yang tioh baru definitif udah berjalan belum? Kalau belum pakai apa? Indeks desa membangun ataupun manual kata Ina boleh. Tolong Karta Kasih Selamat. Gimana mau beli kambing pur? Kalau belum ada. Hah? IDM udah eksis belum? Kapan mau mulai? Tahun 2030? Ya ketinggalan Pak. Tahun depan berubah ya. Siap, tidak ada membangunnya kan? Namanya ide. Oke ya, jadi kalau belum ada SDGs, kolaborasikan dengan ide. Indeks desa. Kalau belum ada SDGs pakai ide, kalau belum ada semuanya pakai pemerintah kabupaten. Namanya RPD. Jadi dokumen RPJM ini ya berkesinambungan satu dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang baru disahkan kemarin, Perda nomor 10 tahun 2024, dan juga RPD Rencana Pembangunan Daerah.
Karena kita belum ada bupati. Setelah ada bupati baru ada RPJM. Sementara pakai RPD 2023-2026. Nah, yang RPD-nya Tio yang baru, bukan Tio baru lagi ya, Tio yang sudah definitif pakai RPT. Diubah juga RPT-nya karena kemarin baru sampai tahun 2025. Kenapa? Karena pemilihan kepala Tio akan dilaksanakan 2026. Jadi nambah 1 Karta Tanjung Selamat, Kagungan Ratu Agung, dan Karta Raya. 3 ya? Hah? 4, yang 1 Gading Kencana. Luar biasa TPUD. Siapa dulu camatnya? Mekar coy, 4. Nah, terus setelah data itu dilihat, itu sudah saya share Pak Palo di grup. Gak usah nanya-nanya mana contohnya. Di grup ada semua. RPD, RPJPD, bahkan contoh SDGs, bahkan contoh surat undangan Pak Palo tak buatin. Contoh notulen rapat tak buatin, daftar hadir tak buatin Pak Palo wes. Saking sayangnya kami dengan tapi Tio kadang-kadang nggak pernah sayang dengan kami. Ini bahasanya jangan kemana-mana ya. Nah, tidak sayang itu karena tidak pernah selesai tepat waktu. 3 bulan setelah pelantikan kemarin, pengukuhan perpanjangan ini sudah bulan keberapa? Makanya saya tanya, kerjaannya apa? Ya kan? Tidak dibagi tugas habis oleh Pak Kepala Tio, makanya wajahnya ini saja. Terus setelah itu data punya, baru nyusun peta jalan SDGs. Kepala Tio wajib nyusun peta jalan SDGs untuk mengetahui apakah SDGs-nya itu benar tidak. Ada laporannya kan itu? Ada. Ini kalau nggak tahu berarti pendamping Tio gagal, asli gagal. Setelah peta jalan baru nyusun kelompok kerja apa? Kelompok kerja pendataan Tio, data awal dan pemutakhiran yang dilakukan 6 bulan ini pokjanya. Ada SK-nya? Ada, tak kasih contoh, tinggal ganti Tio-nya. Ada orang-orangnya? Ada, dianggarin tidak? Paling 2 juta kan ya? Iya. Yang tidak nganggarin tolong anggarkan. Kerja itu kalau nggak ada apa-apanya ya lemas lunglai, bukan lemas gemulai. Kalau lemas gemulai itu penari, lebay. Hah? Jelas di sini Pak, panjang nyusun dokumen nih Pak. Sama kami di kabupaten juga, Renstra, Renja, panjang. Nah, jadi Pokja berjalan, habis itu peta jalan berjalan, baru namanya bentuk tim penyusunan RPJM. Tim penyusunan tugasnya apa? Nyusun dokumen. Dasarnya tadi SDGs, RPJPD, RPT, Renstra, dinas boleh. Setelah itu baru musrenbang. Sudah musrenbang semua? Ada yang sudah, ada yang belum. Gimana kalau musrenbang tidak punya dokumen? Yang dibahas apa? Usulan-usulan pasti. Suku saya sumur bor, kalau enggak awas kamu. Itu aja yang dibahas. Ya dilihat dulu dokumennya, SDGs prioritasnya mana dulu. Kan kelihatan ya. Usulan boleh ditampung. Masalah penyalurannya ya berdasarkan kemampuan keuangan Tio dan prioritas
Tidak mungkin dana segitu mau nyelesain semua masalah Tio. 8 tahun cukup nggak Pak Palo? Kalau nggak nanti tak panjangin lagi. Insya Allah Pak Prabowo nambah 8 tahun lagi jadi 16 tahun. Tapi siltapnya untuk gorong-gorong. Jelas ya? Setelah disusun, dimusrenbangkan, nah, apa slogan tadi? Ngurus Tio harus riang. Yang pusing-pusing ini dibuat gembira bisa nggak? 17-an aja bisa habis 15 juta, 20 juta, itu 17 Agustus itu. Nyusun RPJM, aqua 2 dus. Makan minum gratis, bawa masing-masing. Astagfirullahaladzim. Jadi nyusun RPJM itu bikin kayak ulang tahun gitu, bisa ya? Ada balon-balon. Kan nanti kita itu membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membangun, betul. Ini Pak Surpi yang sering jalan-jalan ke Boyolali, jalan-jalan kemana lagi? Saya dengar itu mau gimana ngecek kencengnya kambing ini biar 1 mili itu harganya 500.000. Itu Pak Surpi udah mikir ke sana. Kita masih ngurus gorong-gorong. Nggak apa-apa. Itu emang nanti takutnya kalau udah habis kabupaten nggak ada kerjaan Pak. Habis lampu aja ke jalan kabupaten kok habis nanti. Nggak apa-apa, Tio semua yang bangun. Nah jadi setelah itu baru musyawarah di musrenbang itu bukan netepin ini mutusin ini programnya, tidak, cuma musyawarah rencana. Apa arti RPJM? Rencana. Saya mau nikah lagi, rencana kan? Iya, contoh ini rencana kan? Ya nggak ada duit ya nggak jadi, nggak punya duit kok. Ini baru rencana, bisa diubah-ubah, bisa ini baru menghayal. Jadi itu harus banyak menghayal, biar gembira. Iya, sambil ngerokok, ngopi, menghayal. Terus ada ide, kaget. Dilempar duit taunya sama temennya. Nggak apa-apa, rezeki kan gitu. Jadi itu rencana. Setelah musren disepakati di musyawarah Tio. Di musyawarah Tio itulah yang ngundang BPT. Kalau musren yang ngundang kepala. Nah, makanya saya buatin contohnya biar nggak salah. Nih, ya buatin semua ini. Udah lengkap di sini. Ini sesuai aturan yang ngomong bukan saya. Perbup nomor 75 2021. Dasarnya Permendagri nomor 20 tahun 2021. Belum dicabut sampai sekarang belum. Jangan gara-gara nambah 2 tahun dicabut-cabut stres. Mau pakai apa aturannya? Nunggu PP nggak bakalan turun-turun nggak? Kan gitu. Nah setelah dokumen selesai ditetapkan baru tim penyusunan peraturan Tio membahas dengan BPT. Makanya ada paripurna tingkat 1. Habis itu pembahasan rapat bidang-bidang BPT. Baru paripurna tingkat 2 pengesahan. Setelah disahkan baru diberikan ke kecamatan, dikoreksi, baru dikasih register kalau bener. Kalau nggak bener Pak Camat bisa ngerekom. Merekom kemana? Koordinasikan ya, merekom ke dinas PMD ataupun bagian hukum. Kalau sudah benar ya sudah kasih register monggo. Nggak repot kan? Nah, makanya saya pengen ini memulainya mungkin ya agak pusing ya. Dari mana? Nah, mulainya pasti dari atas, dari awal, nggak mungkin dari bawah. Daftar isi dulu lah ya minimal ya. Nah, covernya lah minimal udah di print dulu nggak apa-apa. Isinya nanti nggak apa-apa. Jadi selain itu sebelum nyusun RPJM harus membuat matrik. Sudah melihat matriknya yang saya buat, itu di kuliahan nggak ada Pak, Bu, nggak ada.
Ini juga di kuliah nggak ada. Ini nyusun sendiri ini tuh Bapak ini. Coba cari di Tulang Bawang sana kayak mana RPJM-nya. Coba cari di Lampung Tengah kayak mana RPJM Tio. Ayo bandingin dengan kita. Lengkap mana, valid mana, bagus mana. Saya bisa bertaruh. Mereka nggak punya. Mungkin cuma 5 lembar. Bukan masalah tebel enggaknya. Akan tetapi isinya. Nggak ada yang ngajarin Pak, Permendagri nggak ngatur ini. Cara nyusunnya, pendahuluan, segala macam visi misi dan nggak ada. Kita susun sendiri. Nah, setelah buat metrik ada visi dan misi. Bisa ditongolin ya ini metriknya. Siapa yang sudah buat? Ina udah mungkin udah jadi. Setelah jadi ini, nah itu udah buat tuh. Tiap mana? Kartara Harja. Mantap. Setelah jadi ini tinggal di copy paste. Ya, visinya apa, misinya apa, dari misilah turun ke sasaran pembangunan, baru ke strategi, baru ke arah kebijakan berdasarkan SDGs, baru ke program pembangunan, baru ke lampiran 16. Lampiran 16 ini cuma 5 bidang. Gampang, lihat aja di rekening APBD itu apa saja kegiatannya. Cocokin dengan visi misi yang enak kan? Pindahin, push, jadi. Saya mau tanya ke Pak Lutio, visi misi, visi aja lah, kalau misinya mungkin nggak hafal. Visinya Pak Supri jadi kepala, jawab. Jadi agak lupa ini Pak. Menuju Tio Marga Kencana yang sejahtera, bahagia masyarakatnya, dan sejahtera masyarakatnya juga Pak. Lupa ya. Juru tulis. Mana juru tulis? Kurang tepat, maju. Lah, kayak mana mau nyusun RPJM kok visinya lupa? Ya sudah, yang ngerjain RPJM siapa? Ayo, coba buka laptopnya. Punya laptop disimpan, mau tak jual malah. Oke, sambil nunggu Pak Supri, giliran. Nah, Pak Brahmantio, Bandung Bondowoso. Oh, lagi mangan. Giliran Kaisar. Menuju Tio supaya lebih baik lagi Pak, itu yang pertama. Karena kalau dijabarkan panjang, itu intinya di situ. Yang tadinya sudah baik berupaya menjadi lebih baik. Oke, siap. Juru tulis. Nah ini, ayo ngomong cepat, sini maju. Maju, aman, dan sejahtera. Mirip contoh saya. Dulu pas kampanyenya ngomong apa dia? Oh gitu ya. Ya di banner masih, tapi contoh saya kok teplek ya. Maju, religius, dan sejahtera. Nah itu visinya ya. Untuk maju ngapain? Religius mau ngapain, sejahtera mau ngapain, ya ini di metrik itu. Sudah ketemu belum? Di website, ya Allah. Apa? Cepat. Panjang bener. Apa artinya? Ya, itu kepanjangan visi itu. Nah, ini harus dijabarkan dengan misinya banyak. Gak apa-apa. Tapi harus bisa dijabarkan.
Sekarang Tak Isah dulu. Gak ada. Pak Cari. Pak Cari yang tahu. Satu-satu Pak, nanti Pak Cari sendiri Pak. Biar Pak Cari aja. Lah ya, enggak hafal. Ayo Pak Cari. Iya Pak, kalau untuk tiuh pemekaran karena kepala tiuhnya masih penjabat, belum ada visi dan misi Pak. Ada gitu. Ya udah, kata selamat. Karta Tanjung Selamat ini slogannya Tubas, takwa, usaha bersama, aman, sejahtera. Padahal belum punya visi misi karena Tubas itu gagasannya Pak Sari pas dilantik menjadi penjabat kepala. Iya. Oh, udah lama ya. Nanti kalau udah kepilih Tubas ya. Untung bukan Tebas. Apa itu? Oh, jadi. Amin. Saya harapkan Bandarudin ini udah ngapalin nih. Baca apa dulu Pak? Oh, usaha. Menjadi tiuh kata kerja, religius, amanah, dan sejahtera. Sama seperti contoh saya. Jadi ingat ya, kalau mau nyalon kepalaku siapkan visi. Bener ini. Baru nanti bisa nongol di RPC MTU. 1, 2, 3 ya. Yang lain pemekaran ya. Apa definitif ya? Yang baru definitif kan? Oke. Jadi visi misi ini wajib hafal. Kalau enggak nanti ya diketawain lah pokoknya. Yang bagi yang ngerti, yang enggak ya ketawa. Nah, setelah itu baru dijabarkan buat metrik copy paste. Selesai RPJM. Terus lampirannya yang agak lumayan. Bab 2 yang agak harus ada perhatian. Bab 2 isinya apa? 1 peta. Siapa peta yang masih gambar tulis tangan? Petanya sudah ada semua? Peta Google Map apa peta arsiran? BIG, mantap. Bener Pak Sari, BIG? Oh benar. Oh belum. Baru ketahuan. Oh pantas pembicara gak ada yang punya karena belum lunas. Mamit. Jadi peta BIG itu mahal Pak, laptopnya aja 20 juta. Apalagi petanya. Bener Pak, kami udah ngurus. Kalau yang pemekaran saya yakin sudah ada semua. Karena dia langsung diurus di BIG. Malah yang lama-lama nih malah nggak ada. Oh gitu ya, itu induknya yang susah mekarnya dulu. Apa petanya nggak jelas ya mungkin. Nah oke, di situ ada peta. Di situ ada jumlah penduduk. Ina, jumlah pendudukmu berapa laki-laki? Jangan nebak-nebak, lihat di situ. Hah? Laki-laki 2.448, perempuan semuanya 5.300 sekian. Itu data diperoleh dari mana? Siapa yang ngasih? Kepala sukunya namanya siapa? Satu namanya siapa? Mursito itu nanya ke siapa? RT-nya namanya siapa? Pak Supri itu nanya ke siapa? Warganya siapa-siapa aja, cepet. Loh begitu data penduduk itu. Jangan sampai data penduduk ngambil di websitenya Disdukca. Itu bukan penduduk kamu orang, penduduknya Capil. Jangan sampai data penduduk ngambil di
itu datanya BPS bukan datanya Tioh. Saya nggak percaya sama mereka, terus terang aja. Valid nggak datamu tadi? Update kapan? Mantap, siap. Caranya gimana? Ada bukunya. Anaknya yang baru lahir, oek-oek di data. Namanya juga ada. Akte kelahirannya juga udah diurus. Itu urusan Tioh. Ini kadang-kadang memperlambat warga ya ini. Ingat, surat pengantar, rekomendasi, surat keterangan haram hukumnya dimintain duit. Tidak ada pungutan Tioh. Ini kata Pak Asari, kalau ngasih nggak apa-apa. Nggak gembira nggak Gus Tioh? Gembira. Ya ngasih, saya dikasih rokok tadi 2 bungkus, saya ambil. Bodoh amat. Siapa mau ngelaporin? Suruh kesini orangnya. Udah kerja sekarang susah, nggak ada honor, rokok aja dilarang. Wah, Pak. Bodoh amat. 1 juta. Gratifikasi 1 juta, nggak ada 30.000. Iya, itu pun harus dilaporkan. Yang ngasih ngelaporin, ya dikasih laporin, itu namanya gratifikasi. Ngasih ikan, gratifikasi itu. 1 juta ya agak mikir sih. Dikurangin aja 1.000, jadi 999.99, biar nggak masuk gratifikasi. Jelas ya sampai di sini? Data luas kebun karet. Ayo, sana. Tioh mana? Gading berapa luas? Ada komaknya, yang ukur siapa? Gak botannya namanya siapa? Oke, caranya gimana biar ngukur luasan? Oh gitu, ya. Bikinin surat pernyataan ya, bahwa dokumen yang dilaporkan adalah sesuai kondisi yang ada. Jangan sampai kita nerima data itu terima-terima saja ya. Tolong ini jumlah kambing di Margo Kencono, ayo berapa? Mana bisa jawab? Ini sekarang ini kambing ini BPS ngomong 150.000 ekor satu babah, ngalahin jumlah penduduk entar lagi gitu babah. Bener berapa Margo? Saya nggak tanya Supri, saya tanya juru tulisnya. Sekitar 500 ekor, betul. Nah, Pak Palo ngomong lebih. Ini kan nggak balance. Ini yang mau diinput di RPJM. Tanpa ada data itu kita nggak bisa. Mau sok-sokan program apa? Ketawa berkorban. Nggak bisa ngomong begitu kalau nggak ada data yang valid. Betul? Nah, jumlah janda berapa? Janda kok ditanya ke saya, Pak? Janda dari umur yang Terserah janda semuanya. Oh dia. Kalau janda di KTS dari umur 23 tahun sampai di umur 43 tahun itu ada 9. Tepuk tangan. Pak Asari nggak usah dicari lagi. 9. Tadi di daya murni, di daya asli ada PL 22. Loh, ke data bener ini. Karena mereka tuh tahu-tahu punya KTP daya murni, kan lucu. Daya asli. Nah ini harus suku RT, harus camat. Jangan sampai ada tersusupi orang-orang yang tidak jelas. Tanya ke Dukcapil, kenapa kok bisa ngeluarin ini tanpa ada surat-surat keterangan dari Palo Tioh. Jebol berarti ya. Nih tanda saya makan sore tapi belum. Nah, dah matiin. Nanti mah saya kumat.
kata dokter. Maaf nih Pak Kadis, mahnya karena aku batal Kadis. Jadi data itu kalau masih nembak-nembak, tolong Pak Camat sobek. Pak Camat harus tahu karena Pak Camat wajib punya database TIUH. Gampang lihatnya di website ya. Nah, kalau websitenya nggak update, Pak Camat pas ke lapangan nggak sesuai, jembatannya ada 10, ngaku cuma 5, sobek. Nggak benar. Sanggup benerin? Sanggup. Banyak lah itu. Makanya tim penyusunan ini bagi tugas. Pak Kepala Suku, tolong ini kasih data. Cus. Panjang jalan suku 3. Pak Kepala Suku, tolong inventarisir jembatan. Gorong-gorong. Sekian. Ada datanya, tinggal ngasih balik lagi, betul? Selesai nggak? Ini yang pusing itu oleh RPJM itu datanya, Pak. Saya lihat kadang nembak-nembak. Ini nembak-nembak nggak? Oh beneran lah. Ya bukan cuma penduduk, nah banyak di situ. Nah. Mantan pacar juga ada di situ. Oh nggak ada mantan pacar ya, oke. Terus nanti ada lampiran-lampiran di RPJM, sumber daya alam, batu punya nggak? Tanah liat untuk bata punya nggak? Ada semua di dalam RPJM itu. Inilah basis data yang dihimpun TIUH, biar TIUH maju. Nah, tambang, nggak apa-apa. Oh, itu bukan tambang, Pak. Buat sakit pinggang. Ya, oke, saya mau nanti Pak Camat ngoreksi lewat Bu Ana ataupun siapapun tim kecamatan, walaupun pejabat kepala TIUH dia terjadi PNS di kecamatan, tugasnya banyak. Nah ini kadang-kadang belum beres, sok minta regis, jangan dikasih Bu Ana. Serah, kalau mau sahin sendiri. Jadi nggak ada beban kecamatan kalau mau ngesahin sendiri, kasih nomor sendiri sana. Kalau ada apa-apa, nah nanti review APBT, Inspektorat saya suruh bawa lampiran 16 RPJM dan lampiran 4 RKP. Jangan cuma sok ngelihat batasan honor. Inspektorat itu gitu ya. Nah, sok ngelihat inilah itulah. Lihat dulu juga perencanaannya dong. Buat apa nyusun-nyusun RPJM capek-capek? Nggak dilihat. Nggak sinkron itu banyak. Tapi oke lah, selama ini tutup mata, nggak apa-apa. Nah setelah itu di lampiran 16 itulah program kegiatan 5 bidang itu wajib ada selama 8 buka RPJM-nya deh. Jadi nanti judulnya rencana pembangunan jangka menengah TIUH dari tahun berapa dulu ditambah 2 tahun. Judulnya berubah. Yang sudah dilaksanakan tidak boleh diubah. Pak Palo sudah berapa tahun jadi Pak Palo? Berapa? 2 tahun 9 bulan. Yang 2 tahun 9 bulan yang dipakai untuk nyusun RKP tidak boleh diubah. Yang boleh diubah 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan. Ini saatnya nyingkronin kalau yang belum dijalankan. Pak Supri berapa tahun? Sama. Nah, enak kan? Masih ada peluang. Cuma ngurusin 5 bidang kan Pak? Nggak malah-malah. Pak Badarsah berapa tahun? Oh ya, Badarudin lupa saya. Pak Badarsah itu udah almarhum. Sama Pak Supri ya. Saya ingatnya Pak Badarsah terus. Ya, ada kesempatan enggak untuk merubah? Boleh, yang belum dilaksa mumpung judulnya itu turun. Ini tak kasih honor. Nah, turun. Terus. Nah, kata pengantar puji syukur, semua puji syukur. Terus bawah. Ini ngeteknya itu capek Pak ini ngeteknya, benar ya. Terus ketua tim bawah. Ini daftar isi.
Tuh lampirannya. Ada berapa lampirannya coba? Bawah. Ada 20. Satu. Nah, nambah lah. Terus bawah. Nah ini. Rencana pembangunan jangka menengah tuh tahun sekian sampai tahun sekian, nambah 2 tahun. Masukkan programnya. Kalau mau jadi kepala tioh lah lagi. Bikin program yang sesuai dengan SDGs, usulan masyarakat dan BPT. BPT bekerja nggak Pak? Kerjanya kayak mana? Musyawarahnya apa yang dimusyawarahin? Mau sholawatan, mau pengajian, terus? Hah? Oh dusun, sering turun nggak? Oh pernah, bukan sering ya? Pernah. Karena BPT juga 8 tahun nanti dikukuhin, nanti nunggu jelas enggak BPT kerjanya ini. Pak Kadis nanti yang punya wewenang. BPT harus laporan tidak? Ke siapa? Bupati, BPT lapor ke Kepala, ngapain? BPT itu lapornya ke Bupati. 1 tahun sekali itu laporan. Januari, Februari, April dia wajib laporan tahun ini, nanti laporin April 2025. Laporannya apa isinya? Musyawarah itu. Kasih tahu BPT-nya ya. Kalau Palutio wajib LPPT masa jabatan ya, LPPT tiap tahun. Masih laporan nggak? Penjabat laporan nggak? Pejabat ke Palutio lapor. Nanti lihat laporan Pak Azhari bisa dicontoh. Itu udah ada draftnya, itu tinggal ngisi sama dulu Pak Yanto itu. 3 detik juga. Kalau tidak ada itu, Pak Palo nggak boleh nyalon lagi. Syarat pencalonan adalah laporan akhir masa saja, isinya 8 tahun. Itu syarat. Selain senyumnya manis. Pak Kepala kalau nggak ada senyum kayaknya susah mau jadi Palo sekarang. Kok gue terus baru gue. Oke ya. Sampai di sini ada yang bertanya tentang RPJM? Ya nanya. Ini tergantung kemauan. Nanya, Pak BPT kalau nggak tepat waktu tegur. Pak PJ-nya. Tegur, itulah Pak BPT Kartatayu Selamat. Jangan sungkan-sungkan. Laporin ke Bupati bila perlu, Pak Sari. Oh, nggak ada. Ada lah BPT. Oh, nggak ada di sini ya. Ini Pak juru tulis ya. Ya, kasih tahu BPT-nya. Oke, ada yang tanya nggak RPJM? Habis itu saya lanjutkan ke RKP sebentar aja. Ini kalau saya lihat ya apa yang saya lihat belum jadi, Pak. Bingung saya mau lihat apa. Jadi Tio itu Pak, mohon maaf nih Pak Palo kan jarang ke kantor ya. Modal nekat ke kantor itu Pak. Modal sok depannya Garuda, tengahnya kertas kosong, ya. Oke, bawahnya tanda tangan Pak Kepala. Ya bukan kamu ya, ngomong kamu apa? Jadi isiannya belum diisi, datang, bingung saya Pak. Waduh ini kayak mana? Kertas mahal, 1 rem 80.000, ya udahlah, tolong benerin dulu pulang lagi. Tapi nggak balik-balik. Bingung nggak? Lagi azan ya? Oke berhenti dulu. Kualat saya nanti.